tahun 1995. Saya cukup paham kondisi. Sudah mulai. Kondisi spesifik, kondisi makronya Selayar saya cukup paham. Misalnya tentang krisis air di Tajuia, jeruk Selayar yang semakin anjlok karena tidak ada treatment, tidak ada macam-macam. Lalu akses transportasi yang selalu kultur dari Fedi itu udah lamanya harus waktu 8 jam dan seterusnya. Bagaimana rantai airnya yang sulit. Itu yang saya mau kita ubah sekarang ke depan. Masih bisa kita itu di bisa. Jadi ini persoalan fundamental di Selayar adalah persoalan infrastruktur dasar. Kita mulai dari jalan. Jalan negara kita tidak memenuhi standar kualifikasi jalan negara. Kenapa bukan itu dikerjakan? Toh, ini kan menjadi susah kita karena apa? Pamatata ke Benteng. Di sini saja orang sudah stres karena sempitnya jalan. Lewat Tajuia, lewat belum lagi jalan koridor lain. Pak, ya. Ini itu tersentuh itu bahwa kita merasa aduh kenapa nggak bisa karena artinya pada kesempatan yang sama orang jalan memperlebar jalan. Toh, kenapa kita tidak lakukan? Pasti dia bilang alasannya uang. Yang itulah gunanya ada bupati, kepala daerah Pak, sumber daya. Itu satu di jalan. Yang kedua listrik kita di Selayar kapasitas kita paling sekarang 10 mega. 10 mega itu ekuivalen dengan satu kelurahan di Makassar, Pak. jadi namanya rasionya gimana? Tunggu dulu. Kita belum bicara rasio elektrifikasi secara keseluruhan, Bos. Rasio elektrifikasi di Selayar menurut PLN itu 80%. Tapi menurut saya realitasnya itu tidak sampai segitu, Bos. Paling-paling 65 sampai 68. 65%. 65 sampai 68. Apa itu rasio elektrifikasi? Adalah jumlah rumah tangga yang teraliri listrik dengan baik. Dengan baik. Apa itu dengan baik, Bos? Toh dia menyala 24 jam. Kemudian berapa yang dia butuhkan, segitu yang tersedia. Oke, itu clear. Nanti ada yang bertanya begini Pak Adi Ansar, apa yang telah dilakukan selama hampir 4-5 tahun di sini dan itu kaitannya dengan yang tadi? Ada sudah dilakukan? Misalnya apa ini? Misalnya ya, ini listrik ini sebenarnya ini bukan sebelumnya kewenangan provinsi. Listrik ini adalah kewenangan pusat. Yang paling susah kita karena PLN itu kan mengklaim bahwa listrik ini dia adalah pemain tunggal dipenuhi oleh mereka dan Selayar itu menjadi wilusnya mereka, wilayah usahanya mereka. Jadi ruang orang untuk berinvestasi pasti dibikin susah oleh PLN. Serius nanti kalau serius saya, Bos. Dibikin susah maksudnya oke. Saya kan pernah mau mendorong ada program di pulau-pulau dalam bentuk solar home system. Berarti solar dong, bukan lagi yang energi terbarukan. Solar maksudnya matahari, solar. Jadi dia rumah tangga. Sorry. Dia rumah tangga. Giling tambahan naik Oke. Dia rumah tangga kita hitung berapa kemampuan, berapa KWH, berapa KWHP itu tiap rumah. Kita sudah hitungkan itu. Jadi nanti masing-masing rumah tangga ada panelnya sendiri, ada panel sendiri. Sampai saat ini rekomendasi dari PLN untuk menerbitkan kita ini bagian itu merupakan sudah difasilitasi ceritanya bahwa tidak ada. PLN ini daerah susah, Pak. Ini adalah sebuah kaitan tanah tuan tanah yang tidak bisa kita jamah tanahnya. Makanya kalau saya, Bos, PLN ini mohon maaf. Kalau kau tidak bisa penuhi kebutuhannya di Selayar, kita bicara ulang di Selayar. Oke. Itu satu, soal rasio elektrifikasi. Rasio. Di pulau-pulau aja mungkin bicara, Bos, tidak pernah menikmati itu namanya listrik yang baik. Makanya saya bilang, kalau saya, Bos, 2 tahun ini mesti tuntas. Nggak bisa ini Selayar kita bawa terbang. Kebutuhan mendasar mau paling air, air bersih misalnya. Apa yang kita sudah lakukan? Air bersih, Bos. Saya tidak bisa tidak bisa sebenarnya kita cover kan ini menjadi kewenangan. Paten kan. Kita paling bisa kasih. Tapi yang saya lakukan adalah mendorong di mana di pulau-pulau, terutama di pulau-pulau adalah bagaimana kita membuat kegiatan dalam bentuk program itu air bersih. Jadi kan sudah ada, Bos. Di Bonteborusu sudah ada. Bonteborusu sudah ada, di Pasi, Palangkuang ya. Manalinde sudah ada.
Kemudian masuk. empat lagi yang baru kita yang bangun kita ini. dorong ini. Nah, Oh, Tarupa. Oke. Tarupa, Oke. kemudian Karumpa, Karompa, oke. Latondu, Oh, oke. Latondu, Bahuluang. Ini 4 bos. Itu yang kita atensinya ya sebagai anggota DPRD Ya, provinsi. harusnya dan 7, Oke. tapi Pak Gubernur arahkan 2 ke tempat. transportasi, air bersih, listrik. Teman-teman sekalian, masih banyak obrolan menarik sebenarnya dengan sosok yang dianggap sangat berpotensi untuk memimpin Selayar kelak. Tapi saya kira bukan harus di video ini, nanti kita akan lanjutkan. Tentu kita berharap beliau bisa lempang jalannya. Ya. Pak Adi, Ansar ya. Tapi mohon maaf Kak Edmond, saya tidak bisa buka semua. Oh ya, itu justru itu. Karena ini adalah rahasia perusahaan bos. Rahasia perusahaan. Nah, That's fine. Jadi kalau saya buka semua bos, iya. bahaya bos. Dan ini saya sudah tuangkan dalam bentuk perencanaan yang baik. Iya, iya. Ya, ada visi misi, mau jelas, kemana, ada Oh, percepatannya. jelas. Oke. Ada di tinta. Ada tim. Kalau saya dan Upi misalnya tertarik untuk menjadi bagian Oh, dalam bareng-bareng dengan senang hati bos. dengan senang hati. Orang Oke. tua ini, Oke. orang hebat-hebat semua. Mari kita doakan semoga Adi Ansar, the next head of region or district of Selayar. Kita doakan semoga lancar urusannya. Tentu saya juga akan sangat senang sekali kalau beliau jadi bupati karena kita akan sangat mudah masuk di ruangannya nanti. Oh. Ya, oke. Dan visinya bagus. Visinya Pak, ya, visi ini sudah ada. Kita akan tunggu bagaimana ke depannya. Kita doakan lancar, tidak ada masalah begitu ya, dan lempang. Selamat ya Pak kalau gitu.